Inggih panjenengan bab Museum Benteng Van der Broek menika? Miturut kula, saya sangat jeneng Van der Broek tegesipun benteng perdamaian, nanging rumiyin kangge ngawasi lakon. Nyuwun pirsa, menapa panjenengan sarujuk menawi sak menika dados museum menika langkung migunani? Kula sasarujuk sangat diormanipun serta nerangaken perjuangan General Attack of March 1959. Leres miturut kula sekawa lesbian ingkang sampun pojok menika wangunan ingkang cerdas kados pundi pumanggih panjenengan bias. Alright, we're done with the tour. What's your opinion, Fort Van der Broek? In my opinion, this place is really amazing. I didn't know the name Van der Broek meant fortress of peace. It's so ironic. I totally agree. Do you guys think it was really built for peace or just to control the Sultan? If you ask me, it was definitely for control. The main gate face that open directly. They did that on cloth aim their cannons at the balance anytime. But from my point of view, the most interesting part was it. The questions of it for them so small for the team was beautiful. I am amazed by the history. I think it's powerful how this building changed from a symbol of colonization to a museum of independence. Do you think the dioramas inspire the rally? I agree the dioramas are great, but I'm not really sure about visiting historical places like this. They do, but we need better storytelling maybe. More media, the videos mapping on the fort walls at night is a good start. I also think the location is perfect. It's right at kilometer 0 of Yogyakarta, in front of Gedung Agung. It shows how close the Dutch were to our government. True, in my opinion, every student in Jogja must visit here at least once. It helps us understand why General Attack of March 1949. Bapak Diponegoro itu merupakan anak dari Bapak Hamengkubuwono yang ketiga. Kenapa kan beliau kok nggak jadi sultan yang keempat? Karena beliau ini punya my God. Jadi ibunya itu hanya seorang sendiri. Jadi beliau merasa kayak saya nggak pantas nih gitu. Nah ini adalah sahabatnya. Edi Mojo ini adalah film sayangannya yang biasanya berbentuk badannya warna barang. Ini adalah strategi bersama teman-temannya kayak lagi di TikTok gitu. Jadi isi strateginya itu bukan melawan, tapi sangat disayangkan gagal teman-teman dikarenakan kasnya pada saat itu nggak ada, udah habis karena udah bolak-balik nyerang Belanda, tapi nggak ada. Dibayar tuh murca teman-teman karena beliau terlalu pintar, itu dia yang tengah gitu. Tulodo artinya yang depan memberikan apa? Tulodo contoh. Ing Madya Mamosasa yang tengah memberikan semangat. Lalu Tuturi Handayani seperti yang kita ketahui itu artinya yang dapat memberikan dorongan. Mengajarkan murid-muridnya teman-teman melalui seni. Lalu kemudian dulu kita tuh kan jam sekarang pakai buku, dulu pakai batu. Jadi 5 menit punya 2 jabatan, yaitu yang pertama pangeran, yang kedua sultan. Kenapa begitu? Karena untuk mencapai status sultan itu harus dinobatkan sebagai pangeran terlebih dahulu. Jadi beliau pangeran, status pangerannya cuma 5 menit doang. Yang 22 Desember 1928 yang dipimpin oleh Ibu Nyanyas Suprapto bersama teman-temannya ada Nyi Hajar Dewantara dan
Sujatin. Jadi Sujatin ini merupakan putri Indonesia. Kita sekarang makan karena diet dulu bebas karena beras itu mahal. Kenapa memakai sumpit? Karena ini masih di bawah naungannya Jepang. Pembangunan Selatan Mataram ini bersifat kayak Jepang itu nggak mau kalah sama Belanda dikarenakan Belanda tuh udah melakukan perdagangan buat kereta api, buat apa pabrik dan lain-lain. Tapi Jepang membuat apa-apa, makanya dibuatlah Selokan Mataram. Jadi Jepang tuh minder teman-teman. Selokan Mataram ini dipekerjakan oleh pribumi tapi sistem kerja paksa. Jadi di dalam diorama 2. Nah, nanti di diorama 2 kita akan melihat peristiwa sejarah mulai dari awal kemerdekaan Indonesia yaitu pada tahun 1945 sampai agresi militer Belanda pertama pada tahun 1940. Tulisan terkait ini gambar-gambar dokter-dokter untuk menyalakan semangat perjuangan bahasa Indonesia. Dan yaitu mereka melemparkan bom menggunakan tangan kosong dari atas udara ke markas-markas milik Belanda pada agresi militer Belanda 1. Dan mereka menyerang ke tempat yaitu di Ambarawa sama 3 dan di Utara. Nah ini pesawat Dakota ini pesawat yang membawa batu-batan teman-teman, tapi malah ditembak sama Belanda karena Belanda nggak tahu bahwa pesawat Dakota ini membawa batu-batan. Nah berarti di sini ada 8 orang korban. Nah tapi 1 aja yang selamat. Para korban-korban ini namanya kemudian beberapa diabadikan di nama bandara. Salah satunya Adi Sucipto, Bandara Adi Sucipto. Dan Jenderal Sudirman menjadi Panglima Besar TNI. Jadi Jenderal Sudirman dilantik menjadi Jenderal Besar TNI itu pada tanggal 20 Juli tahun 28 Juli tahun 1947. Oke, selamat sore teman-teman. Ini adalah ya nanti di Roma 3 itu kita akan membahas agresi militer Belanda yang kedua tahun 1948 hingga terbentuknya RIS atau Republik Indonesia Serikat. Jadi sebelumnya perkenalkan aku Ulfa yang akan menemani perjalanan teman-teman di Roma 3. Kalau gitu kita langsung masuk aja ya. Ini adalah bantuan obat-obatan yang dikirim dari negara Mesir di Bandara Adi Sucipto yang berada di Magu. Nah, ini tuh terjadi pada tahun 5 Maret 1484. Jadi itu teman-teman pada saat itu kapal yang memiliki tanda seperti itu tidak akan kecebong atau tidak akan tertembak oleh Belanda karena pada titik itu tenaga medis itu tidak boleh diserang sama sekali. Nah, Sejarah singkat, benteng ini pertama kali dibangun pada tahun 1760 atas pemerintahan Belanda. Sri Sultan Hamengkubuwono I memberikan izin dengan dalih menjaga keamanan keraton. Arsitektur dan struktur bangunan. Secara fisik, benteng Van de Broek memiliki ciri khas arsitektur benteng perdamaian Eropa abad ke-18. Bentuk memiliki bentuk persegi atau bujur sangkar dengan 4 bastion atau menara pantau. Bastion keempat sudut menara ini dinamakan Jaya Wisesa atau Barat Laut, Jaya Raposanya atau Barat Daya, dan Jaya Pranitnya atau Tenggara. Memiliki dinding yang tebal dan tinggi, dibangun dari susunan bata dan spesi kapur yang sangat vokal. Berada di letak geografis, letaknya sangat strategis, berada di ujung selatan Jalan Malioboro, tepat di depan Gedung Agung dan berdekatan dengan titik 0 km Yogyakarta. Posisi ini secara historis dimaksudkan agar Belanda dapat memantau segala aktivitas yang terjadi di dalam Keraton Yogyakarta. Detail tambahan, koleksi lain selain diorama terdapat koleksi meriam peninggalan Belanda, patung-patung tokoh pejuang serta dokumen-dokumen sejarah penting lainnya. Dan saat ini Suasana meskipun merupakan bangunan pertahanan, area di dalam benteng saat ini tertata rapi dengan taman-taman kecil dan sering digunakan sebagai ruang publik untuk festival budaya atau pameran seni. kesimpulan, benteng Van de Broek itu saksi bisu penjajahan sekaligus perjuangan. Dari awal penindasan Belanda